Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia ada, Dia beserta dengan kita dalam segala keadaan. Dan penyertaannya itu selalu memampukan dan memberi sukacita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Kami bersyukur untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terambil dari Ulangan 1 ayat 12 dan kemudian Matius 11 ayat 28. Saya akan baca pertama Ulangan 1 ayat 12. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Dan Injil Matius 11 ayat 28. Di situ tertulis, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini heboh di media sosial tentang pernyataan seorang menteri yang mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Pernyataan ini membuat banyak orang menjadi kesal, marah, dan benci terhadap Menteri Keuangan. Tapi setelah ditelusuri, pernyataan ini ternyata adalah hoax, buatan AI. Tentu saudara, guru bukanlah beban negara. Guru adalah pejuang, pengedukasi yang justru memajukan suatu bangsa. Negara, pemerintah memang punya tanggung jawab untuk memelihara dan menggaji guru. Di satu sisi, memberi gaji seluruh guru di Indonesia mungkin kelihatan sebagai beban. Tapi di sisi seorang guru yang sungguh-sungguh mengabdi, negara justru menjadi bebannya. Seorang guru yang sungguh-sungguh merindukan kemajuan bangsa, dia akan berkorban, dan negaralah yang menjadi beban dalam pikirannya. Kita semua pernah menjadi seorang murid, dan kita perlu menghargai orang-orang yang telah menjadi guru kita, yang mengajari kita, termasuk orang tua kita yang adalah guru kita di rumah. Berbicara tentang beban, saudara, dalam Ulangan 1 ayat 12, di sini Musa mengatakan, tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Musa seorang diri saja tidak sanggup untuk menanggung segala beban yang dialami oleh orang-orang dari bangsanya. Musa sekalipun sebagai seorang pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa, dia sadar bahwa dia tidak mampu seorang diri untuk melayani, untuk menjadi penasehat, untuk menyelesaikan masalah tiap-tiap orang dari bangsanya. Ia tidak bisa. Dan itu sebabnya Musa katakan, bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Berbeda dengan perkataan Musa, Tuhan Yesus, pemimpin kita kepada hidup, Mesias kita, Juru Selamat kita, Allah yang menjadi manusia, mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi Musa hanyalah seorang manusia biasa. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia membebaskan kita, semua manusia, dari perbudakan dosa. Dan dia sanggup untuk menanggung segala beban-beban kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah dimanapun di dunia ini, negara apa saja, semua punya beban. Beban untuk menggaji pegawai negeri, beban untuk memelihara rakyat, dan bukan hanya pemerintah bangsa saja. Semua rakyat
dari bangsa apapun punya beban. Kita semua punya beban, saudara. Dan secara pribadi kita butuh pertolongan. Dan itu sebabnya saudara, kita perlu datang kepada Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala beban yang berat yang kita tanggung. Dialah yang dapat memberikan kita kelegaan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kita. Apapun jabatan kita saat ini, penguasa sekalipun, seorang presiden yang hebat, atau seorang konglomerat yang sangat kaya, seorang profesor yang sangat pintar, siapapun, kita semua tidak terlepas dari beban. Kita punya beban masing-masing, dan kita butuh kelepasan dari Tuhan yang sanggup untuk memberi kita kelegaan. Datang kepada Tuhan Yesus yang dapat menolong kita, yang memberikan kita kelegaan, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera, dan kekuatan untuk menanggung segala-galanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami semua punya beban ya Tuhan. Terlepas dari posisi kami, jabatan kami, kekuasaan yang kami miliki di dunia ini, setinggi apapun karir kami, sepandai apapun kami semua punya beban. Dan kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami akui keterbatasan kami. Dan karena itu kami datang kepadamu Tuhan Yesus, meminta pertolongan, kelegaan yang daripadamu. Ada beban dosa, ada beban masalah, ada beban pergumulan kami. Beban-beban dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala perkara. Tolong kami Tuhan, lepaskan kami, berikan kami kekuatan, kelegaan, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya, kami akan selalu ditolong Tuhan, dikuatkan untuk menghadapi segalanya. Langkah kami menjadi ringan, karena Engkau Tuhan bersama kami. Engkau memikul segala beban-beban kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.